Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margareta Diasa Putri dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan blog yang saya buat, blog tentang 5W1H dan juga mengkrimping kabel, konfigurasi mikrotik dan juga pengujiannya. Selamat menonton. Soal yang pertama, apa tujuan dari praktikum yang telah dilakukan? Nah, tujuannya ini kita bisa menguasai fitur mikrotik yang ada di aplikasi Winbox dengan baik dan benar. Selain itu, juga membangun jaringan yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan. Soal yang kedua, kapan dilakukannya praktikum tersebut? Pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Soal yang ketiga, di mana lokasi pengaturan IP address mikrotik? Nah, tempat atau lokasi IP address-nya itu berada di, kan kita buka Winbox, terus ada tulisan IP. Nah, klik IP-nya itu, terus pilih yang ada addresses. Nah, itu dipilih yang addresses itu. Soal yang keempat, mengapa kita harus melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai? Nah, ini tujuannya agar kita yakin bahwa konfigurasi yang kita lakukan sudah benar dan jaringan yang kita buat itu berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa internetan menggunakan jaringan tersebut. Soal nomor 5. Siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan? Nah, secara umum, teknisi jaringan atau administrator jaringanlah yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan. Tetapi, kalau praktik yang kemarin itu yang bertanggung jawab, ya yang melakukan praktek ini nomor yang terakhir, yaitu nomor 6. Bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah Anda lakukan, mulai dari mengkrimping, konfigurasi mikrotik, hingga pengujiannya. Nah, langkah mengkrimping yang pertama, sebelum mengkrimping itu siapkan peralatan yang dibutuhkan, yaitu kabel UTP sekitar 30-40 cm, terus konektor RJ45 kemarin dikasih 3. Yang dibutuhkan biasanya hanya 2, yang satu biasanya buat cadangan saja, terus ada LAN tester nanti buat uji coba, sama tang crimping atau crimping tool nanti untuk mengkrimpingnya. Nah, setelah mendapatkan alat-alatnya, kupas bagian luar kabel sekitar 2 cm. Kemudian nanti kan di kabel tersebut ada serabut-serabutnya. Nah, itu dibersihkan. Terus luruskan kabel, diluruskan semua. Setelah itu susun warnanya. Kemarin saya membuat kabel stripe. Jadi penyusunannya mulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, terus coklat 8 warna. Terus setelah disusun rapi dan sudah bersih, nah itu dimasukkan ke konektor RJ45-nya, dimasukkan jelek gitu, ditetapkan, harus netep ya, terus pokoknya harus dipentokin ke ujung sini, harus masuk. Kemudian kita crimping menggunakan tang crimping, dimasukkan ke tang crimping, terus crimping harus dipetek gini, ditetap di mana, ditekan gini, harus kuat lah. Tuh, lakukan ujung satunya lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi sama, susunan kabelnya juga sama seperti itu. Nah, jika sudah, lakukan uji coba menggunakan LAN tester. Untuk langkah konfigurasi mikrotik, sebelum melakukan prakteknya, kita harus memakai wear pack dan juga bersepatu. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Ada perangkat mikrotik yaitu router, terus ada komputer atau PC, terus ada kabel Ethernet, kabel internet, dan yang terakhir yaitu perangkat lunak yaitu aplikasi Winbox. Jika alatnya sudah siap semua, pasang kabel Ethernet pada interface 2 di routernya dan komputernya sama PC atau komputernya. Terus kabel internetnya ditancapkan di interface 1 di routernya interface 1 gitu. Sebelum itu kita harus mereset routernya terlebih dahulu. Nah, setelah di reset, kita buka aplikasinya Winbox. Buka. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kan sudah di aplikasi Winbox sudah ada tampilannya, itu sudah ada fitur-fiturnya. Ada IP, nah diklik tuh IP, terus ada addresses, nah pencet addressesnya. Kemudian ada tanda plus di samping kiri sini, masukkan IP-nya 192.168.100.1/25. Interface-nya Ether 2, terus jaringannya jaringan lokal ya, ini buat jaringan lokal. Kemudian apply OK, terus kita
pencet tanda plus lagi, kita memasukkan IP addresses lagi, tapi beda. Ini 192.168.200.1/24. Terus interface-nya VLAN 1. Ini untuk jaringan wireless. Nah, seperti itu. Kemudian klik IP di HCP client, terus interface-nya Ether 1. Yang itu ada centang-centang, pokoknya kalau sudah dicentang berarti sudah, terus kita apply sama OK. Kemudian ke IP lagi, terus ke DHCP server, terus pencet DHCP setup. Yang pertama itu Ether 2, terus di HCP poolnya yang belakang itu diganti dengan 100, yang belakang saja, yang angka belakang. Nah, kemudian next sampai finish. Terus di HCP setup lagi, tambah ke, tapi ini interface-nya VLAN 1. Nah, terus sama di HCP poolnya yang belakang diganti 100, terus next sampai habis. Jika sudah, kita ke wireless. Nah, tampilan wireless, terus wirelessnya itu dicentang, ada tanda centang warna biru itu diklik itu, kemudian double klik wireless tersebut. Terus nanti ada mode, nah modenya itu diganti AP Bridge, terus SSID-nya diganti nama pesertanya. Misalnya kayak saya Margareta @TKJT-nya besar semua, macam TKJ-nya besar semua, jangan lupa ya guys ya. Jika sudah, kita ke IP lagi, terus klik yang firewall. Nah, terus pilih ke NAT dulu, terus ada tanda plus, nah itu diklik plus, kemudian pilih generalnya, chain-nya SRC NAT, terus yang bawah itu ada out interface itu Ether 1, terus yang tampilan sini ada action, nah actionnya itu diganti masquerade. Selanjutnya, klik IP lagi, terus ke firewall lagi, tetapi ini di filter rules. Nah, itu klik tanda plus, ini nanti ngisi dua ya, ini yang pertama general, terus chain-nya itu yang pertama input, terus SRC address-nya diisi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. DST address-nya 192.168.100.1/25. Satunya bisa diganti dengan 0. Terus protokolnya diganti dengan ICMP, action yang di sini, yang di kanan, yang di atas itu ada action, terus diganti dengan drop. Apply, OK. Nah, lanjut lagi, kita bikin lagi. Jadi tanda plus diklik, kemudian chain-nya itu diganti. Yang tadi kan input yang pertama, nah ini diganti dengan forward. Nah, ini SRC address-nya diisi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, untuk DST address-nya 192.168.200.1/24. Satunya juga bisa diganti dengan 0. Dan protokolnya ICMP, terus action-nya itu drop. Apply, OK. Nah, kemudian kita ke wireless lagi. Tampilan wireless diklik, terus ada kotak gitu, ada tulisan security profiles. Nah, itu double klik, kemudian ada mode, kan modenya itu diisi dynamic case. Nah, terus kan yang di bawahnya itu ada WPA apa, nah itu WPA-nya dicentang semua, ada 4 kalau nggak salah. Nah, kemudian WPA preset key, nah itu kan passwordnya, bisa diisi dengan password masing-masing. Kalau saya pribadi biasanya angka 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di bawahnya itu juga sama, diisi passwordnya yang sama, seperti itu. Jika sudah semuanya, kita itu harus mengecek dulu apakah jaringan yang kita buat tadi itu bisa buat internetan di HP maupun di laptop, itu bisa apa enggak gitu. Jadi kita perlu HP, terus kita kan wifi HP kita dihidupkan, kemudian kita sambungkan ke jaringan yang tadi, misalnya kan namanya Margareta @tkj. Nah, itu bisa diklik, kemudian dimasukkan passwordnya kan 1 sampai 8. Nah, dimasukkan, kemudian dicek itu bisa buat internetan enggak, bisa buat googlean, bisa buat apa, bebas, YouTube, WA-an itu. Jika bisa, ya berarti kita bisa membuat jaringan untuk pengujian yang terakhir, yaitu menguji jaringannya itu di command prompt. Nah, apa aja sih yang diuji? Yang pertama itu untuk kita itu ngeping IP client wireless. Jadi di HP itu kan tadi kita nyambung wifi. Nah, wifi-nya itu kita klik kan, dipencet itu, terus ada IP-nya. Nah, itu diping di komputernya. Misalnya kan kemarin saya dapat 192.168.200.99 di HP itu. Nah, terus kita ping di CMD-nya itu, ping 192.168.200.99, terus enter kan. Nah, nanti munculnya tulisannya request timeout begitu. Nah, kalau begitu kan jadinya router tidak bisa ngeping ke client wireless gitu. Kemudian kita cek lagi IP config tanpa spasi, yaitu IP config gitu. Terus nanti munculnya biasanya TTL apa-apa gitu. Terus yang terakhir ini ada kita ngeping, kita cek
IP routernya Ether 2. Cara mencarinya itu di IP addresses. Nah, itu Ether 2 terus kan ada IP-nya. Nah, itu dimasukkan tanpa slice. Tapi kemarin saya tuh ping 192.168.100.1 gitu tanpa slice ya. Nah, terus di enter gitu. Terus nanti munculnya kayaknya TTL apa ya? Kayaknya ya TTL. Nah, kira-kira seperti itulah untuk pengujian konfigurasi mikrotiknya. Nah, akhirnya presentasi saya sudah selesai. Saya, Margareta Diasa Putri, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berkata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.